Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di Crypto Series yang kedua, di mana di Crypto Series yang pertama kemarin kita telah membahas bagaimana cara menemukan koin micin selangkah lebih cepat. Dan di sana saya juga sempat mencobanya, namun di website tersebut ya, di Token Sniffer itu juga tidak semuanya bagus. Dan ada beberapa yang memang benar projectnya, dalam artian kita beli, dia naik, bisa dapatkan profit dan bisa dijual. Ada beberapa kasus juga kita membeli, namun dia naik terus. Ternyata ownernya atau developernya saja yang bisa menjual. Jadi harga saham tuh pernah beli dari $2 jadi $250. Ternyata tidak bisa dijual karena memang hanya khusus owner. Jadi itu sepertinya sebuah scam juga. Kemudian ada juga yang malah tiba-tiba likuiditasnya dicabut atau dihilang. Dari yang tadi kita punya misalnya 1 miliar koin tiba-tiba hilang. Nah itu beberapa contoh bahwa tidak semuanya bagus, tetapi bisa dijadikan acuan untuk menemukan koin-koin lebih dulu. Jadi jangan sampai kita greedy langsung masukin banyak. Karena saya juga coba dengan $2. Ada yang dari $2 jadi $25. Ada yang $2 hilang. Ada yang $2 jadi $5. Ada yang $2 dari $200 tapi tidak bisa diambil. Jadi semua itu berbeda-beda kasusnya. Dan banyak juga yang bertanya bagaimana sih cara membeli koin-koin tersebut. Maka di Crypto Series yang kedua ini saya akan informasikan aplikasi yang saya gunakan untuk membeli koin-koin micin atau beberapa koin lainnya. Jadi yang saya pakai adalah Trust Wallet. Jadi teman-teman, di sini Crypto Series part kedua saya akan mengajarkan bagaimana cara mendaftar akun dan setting Trust Wallet tidak sampai 5 menit, dan juga bagaimana cara deposit di Trust Wallet. Yang pertama kita mulai dengan daftar akun dan setting Trust Wallet tidak sampai 5 menit. Yang pertama pastikan teman-teman download dulu aplikasi Trust Wallet di Play Store atau iOS. Teman-teman bisa gunakan. Di sini tampilannya adalah tampilan dari Play Store Android. Jadi teman-teman bisa klik Trust Wallet, bisa dicari dan bentuknya seperti ini. Kalau sudah di-download bisa dibuka aplikasinya. Kemudian bisa pilih adalah create a new wallet ya. Ketika teman-teman baru ingin atau baru mau mempunyai aplikasi ini, Trust Wallet ini, maka teman-teman klik create a new wallet. Tapi kalau sudah punya langsung I already have a wallet. Tapi karena sekarang kita membahas bagaimana cara membuat, maka bisa klik create a new wallet. Kemudian berikutnya teman-teman akan dihadapkan dengan satu tampilan di mana di sini diinformasikan bahwa in the next step you will see 12 word ya. Teman-teman bisa dapat menyimpan di slide berikutnya itu nanti ada 12 kata, 12 frase yang harus disimpan sebagai kode pengaman. Setelah teman-teman membaca ini bisa centang ya, centang tombol ini dan silakan klik tombol continue. Kemudian setelah masuk ke langkah berikutnya, langkah keempat, di sini teman-teman seperti yang sudah diinformasikan tadi, teman-teman akan menemukan yang namanya 12 kode, yaitu your recovery phrase ya. Teman-teman punya recovery kode di mana ada 12 kata di sini, dan ini wajib teman-teman copy dulu ya. Yang paling aman memang teman-teman harus mencatat urutannya dari nomor 1 sampai 12 di notes-nya. Jangan sampai diketahui oleh siapapun ya. Di sini sudah diinformasikan never share recovery phrase with anyone. Simpanlah dengan aman ya, store it securely. Jadi teman-teman harus simpan dengan aman, tulis 12 kode ini. Kenapa hal ini penting? Karena ketika nantinya misalkan HP teman-teman rusak ya dan harus install kembali, maka dia akan meminta 12 kode tersebut. Kalau 12 kode ini tidak diketahui oleh teman-teman, maka automatically semua saldo yang ada di dalam Trust Wallet teman-teman itu akan tidak bisa diakses alias hilang ya. Jadi itu yang paling berbahaya. Pastikan 12 kode ini disimpan dengan baik dan benar. Kalau saya pribadi memang saya mengamankan dengan berbagai cara. Saya tulis di notes ya untuk 12 kode ini. Kemudian saya screenshot ya. Notes ini notesnya di HP ya. Saya simpan di notes HP. Saya screenshot notes tersebut. Saya upload ke Google Drive. Saya simpan dan amankan di Google Drive. Tapi banyak yang bilang bahwa simpan ke Google Drive atau email itu juga rawan ketika dihack, bisa diketahui. Maka nanti kita ada cara atau ada langkah yang bisa mengamankan double. Tetapi minimal teman-teman bisa menyimpan kode ini di berbagai tempat ya. Jadi tulis tangan dulu di buku, terus simpan, kemudian bisa screenshot di notes dulu ya. Jadi teman-teman klik copy,
masukin ke notes baru bisa screenshot. Karena di posisi ini kita tidak bisa screenshot aplikasinya. Dia tidak mengizinkan kita untuk screenshot apps-nya. Jadi ini sendiri saya ambil dari Google ya, contohnya, sehingga agak berbeda. Tetapi kalau misalkan sudah simpan semua, maka kita akan lanjut ke yang berikutnya. Teman-teman bisa klik continue dan langsung masuk ke verify recovery phrase. Nah, di sini teman-teman diminta untuk kembali menyusun ulang 12 kata tersebut secara berurutan. Misalnya di sini nomor 1 adalah enable, teman-teman juga klik enable. Cari enable sini, klik. Kemudian number 2 adalah foto, teman-teman juga bisa cari foto. Ketiga adalah HUD, teman-teman juga bisa cari HUD. Yang keempat adalah tackle. Maka di sini teman-teman kliknya apa? Kita harus klik yang tackle. Begitupun sampai nanti terakhir di swarm di nomor 12, maka teman-teman bisa klik swarm. Nanti ketika semua telah tersusun dengan baik, maka dia akan informasikan well done, yang artinya teman-teman telah menyusun dengan benar, dan akhirnya masuk ke tahap berikutnya, langsung dia muncul your wallet was successfully created, ya. Dompet teman-teman sudah sukses dibuat. Di sini kebetulan angkanya masih pakai rupiah karena saya sudah setting dengan rupiah. Tapi bagaimana kalau misalkan teman-teman yang tadinya sampai di tahap ini tiba-tiba di sini masih dollar, ya. Teman-teman bisa langsung ikuti next step-nya, yaitu teman-teman bisa klik setting, ya. Ketika tampilan depan ini teman-teman bisa klik setting, kemudian langsung kita sebelum kita menuju ke untuk memperbaiki mata uang di preference, maka kita terlebih dahulu mengamankan nih, takut ada yang bobol, ya. Kita amankan dulu dengan sandi pengaman berlapis, ya, two authentic factor, ya, kalau tidak salah namanya. Kemudian setelah teman-teman klik security, teman-teman akan menemukan namanya passcode, ya. Di sini teman-teman langsung nyalakan aja, klik tombol ini, dihidupin. Maka nanti ketika setelah dihidupkan, teman-teman akan langsung dikasih yang namanya seperti number. Teman-teman bisa buat kode di sana. Jadi teman-teman bisa ada 6 digit, kemudian confirm password, dan akhirnya nanti muncul sampai di tulisan ini. Jadi itu tidak bisa di screenshot juga, sehingga saya skip. Tapi kalau teman-teman bisa buat password situ, dan itu juga tidak boleh lupa, ya. Harus ingat, karena kalau dia sudah masuk double password, berarti ketika yang tadi pertama teman-teman itu lupa, atau misalkan teman-teman ingat, tapi kalau yang keduanya juga lupa, artinya teman-teman juga tidak bisa masuk. Jadi harus benar-benar bisa ingat dua-duanya. Tapi yang ini fungsinya adalah mengamankan dari hacking, phishing, atau apapun yang terjadi. Karena ini bisa dibuka dengan kode password yang teman-teman sudah buat, ada 6 digit angka, atau juga bisa aktifkan di sini lock methodnya, pilih yang biometric, ya. Jadi bisa pakai sidik jari. Jadi selama HP itu mau dihack seperti apapun, kalau sidik jarinya masih punya teman-teman, mereka tetap tidak akan bisa akses sampai ke dalam. Jadi pastikan passcode-nya diingat, dan juga yang tadi 12 press tadi itu teman-teman juga harus bisa ingat. Kemudian setelah kita membuat pengaman berlapis, maka seperti yang sudah dikatakan tadi, kita akan mengganti. Misalkan kasusnya adalah teman-teman mendapatkan mata uangnya, currency-nya itu adalah dolar. Jadi di sini teman-teman bisa klik preference, kembali ke setting tadi, kemudian pilih preference, kemudian pilih currency. Ini posisinya IDR. Kalau misalkan posisi teman-teman adalah US dollar, teman-teman silakan klik saja yang di currency tersebut. Maka nanti ada pilihan, ya. Ada pilihan. Kalau tadi teman-teman mungkin centangnya di US dollar, silakan scroll cari yang IDR. Tapi kalau misalkan teman-teman posisinya sudah IDR pengen ke US dollar, ya silakan centang lagi di US dollar. Jadi sampai di sini proses pembuatan akun Trust Wallet dan melakukan settingan telah selesai. Jadi begitu cepat, mudah, tidak perlu lagi teman-teman punya akun kayak email, itu tidak perlu lagi, tidak ada pasukan nomor telepon, tetapi hanya diperlukan 12 word tadi yang itu menjadi sangat penting dan harus teman-teman simpan dengan baik. Setelah kita membuat akun Trust Wallet-nya, maka kita sekarang adalah melihat cara deposit di Trust Wallet untuk pertama kali. Bagaimana sih cara mengisi saldo ke Trust Wallet? Nah, di sini kita akan, atau saya akan memberikan contoh bagaimana cara proses deposit saldo Trust Wallet dari toko kripto. Ya, saya pakai toko kripto sebagai contoh, tetapi pada umumnya adalah konsepnya sama, yang bisa teman-teman pakai mungkin dari Indodax, dari Pintu, dari Binance. Jadi ini hanya sebagai contoh, tapi konsepnya sama. Jadi yang pertama adalah teman-teman buka lagi aplikasi Trust Wallet-nya sampai muncul tampilan depan, tampilan awal tersebut.
Kemudian teman-teman pilih yang BNB. Kenapa pilih BNB nanti akan saya jelaskan di toko kripto belakang slide berikutnya. Teman-teman bisa juga pilih Smart Chain, bisa pilih Bitcoin, bisa pilih Ethereum, semuanya bisa. Tetapi kalau teman-teman pilihnya Ethereum, ini efeknya adalah teman-teman memiliki biaya fee-nya sangat tinggi karena harga Ethereum mahal, dan harga biaya Ethereum itu bisa sampai 0,1, ya bisa 500.000 sendiri fee-nya, dan itu pasti sangat merugikan. Jadi kita akan milih memang Smart Chain ini juga bagus, kita bisa menerima koin-koin yang berada di Smart Chain ya. Jadi tidak melulu soal Binance, tapi bisa juga USDT tapi yang bergerak di BEP20 atau juga koin-koin lain. Tetapi kali ini saya akan memberikan contoh bagaimana kita top up langsung menggunakan BNB. Silakan klik di sini, klik koin BNB, maka dia langsung muncul tampilan seperti ini. Tampilan seperti ini muncul, maka ada tulisan di sini logo sama saldo 0 BNB, kemudian ada send, receive, copy, dan more. Nah, ketika teman-teman mau deposit, mau menerima uang, maka yang harus dilakukan adalah teman-teman mengeklik ya, receive ini. Harus artinya kita mau menerima uang, artinya kita klik yang ini. Jadi jangan sampai salah klik ya. Kalau kita mau transfer keluar, ya mungkin dari Trust Wallet, uangnya sudah di Trust Wallet, sudah cuan, kita mau kirim lagi ke toko kripto, barulah kita pakai send. Tapi karena saat ini kita baru mau deposit awal, maka kita pilih yang receive ini. Setelah kita klik receive, maka teman-teman langsung akan muncul tampilan seperti ini. Ada barcode-nya, dan di sini ada yang namanya address. Nah, address ini teman-teman harus copy, dan ingat di sini dia sudah tulis send only BNB to this address. Sending any others coin may result in permanent loss. Jadi dia bilang adalah di sini hanya kirim BNB ke alamat ini. Kalau kita kirim koin yang lain selain yang sudah diinformasikan, bahwa ada kemungkinan bisa hilang. Jadi hati-hati, transfer 100 juta salah address, salah jaringan, hilang. Itu sangat-sangat sial ya berarti. Jadi pastikan yang pertama, alamat ini di-copy dengan baik, dan nantinya setelah kita copy, maka kita buka akun toko kripto. Ini saya asumsikan bahwa akun toko kripto teman-teman sudah punya, dan sudah ada saldo di dalamnya, saldo BNB khususnya. Jadi kita langsung praktek. Tapi pada umumnya adalah di sini toko kripto yang ditampilkan, tetapi sama saja, misalnya Indodax atau Binance, prosesnya hampir sama. Jadi caranya adalah setelah teman-teman sudah copy, ya pastikan copy address tadi tetap disimpan, jangan dulu di paste. Kemudian buka aplikasi toko kripto, kemudian pilih dompet, ya klik dompet di sini, maka langsung muncul ada saldo teman-teman ya. Ini saldo ditutupi, di mana saldonya ada banyak, TKO, BNB, USDT, dan saldo-saldo ini teman-teman harus pilih yang sama seperti yang tadi teman-teman minta, yaitu adalah BNB. Karena teman-teman tadi requestnya BNB, maka teman-teman harus pilih yang BNB juga. Nah, pastikan di sini BNB ini ada saldonya minimal di atas 300.000, itu teman-teman sudah bisa untuk tarik. Nah, ini yang saya katakan adalah kenapa kita akan pakai BNB ketimbang yang lain, karena kalau Smart Chain nantinya minimalnya bukan lagi 300.000, bisa saja 700.000, 900.000, bahkan lebih, karena dia patokannya adalah 0,1% dari harga BNB. Jadi kalau harga BNB 10 juta ya kita harus minimal transfer 1 juta. Tapi kalau kita pakai BNB ini, maka nanti kita akan pakai jaringan yang berbeda. Setelah teman-teman klik BNB, ya, setelah lihat ada BNB, silakan diklik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nanti ada tulisan saldo, kemudian ada tersedia BNB-nya berapa, ya. Kemudian nanti di sini ada tulisan setoran dan penarikan. Karena kita ini mau narik uang kita dari toko kripto ke Trust Wallet, maka kita pilih yang withdrawal atau kita pilih penarikan. Setelah teman-teman klik penarikan, maka langsung dia arahkan ke sini. Nah, di sini saya tampilkan dulu beberapa perbedaan ya. Di sini setelah teman-teman klik tadi penarikan, dia akan muncul ini. Ini dua ini sama ya. Dua ini sama, tetapi yang membedakan adalah yang pertama di sini dia automatically jaringannya langsung BP2. Sedangkan yang di kedua ini saya klik di BP20 atau Binance Smart Chain. Kalau teman-teman pilih yang BNB hitam tersebut, maka harus pakai BP20 BSC, dan penarikan minimum dia 0,1 BNB. Nah, itu seperti saya katakan tadi, kalau BNB-nya harganya 7 juta di harga saat ini,
maka minimal kita harus transfer 700.000. Artinya kalau modal kita di bawah 700.000 tidak bisa dong kita tarik ke Trust Wallet. Ini yang membuat kita berat. Makanya saya kasih yang paling murah, yaitu kita pakai pilih jaringan BEP2 ya. Pastikan jaringannya BEP2. Saya tidak pernah coba dari BNB tadi. Saya pilih BSC BEP20. Masuk atau tidak saya belum pernah coba. Jadi kalau misalkan ada yang mau ikhlas kehilangan uang, silakan bisa dicoba sendiri. Tetapi kalau mau memang benar-benar sudah sesuai yang aman, maka memang setelah kita pilih BNB tadi, maka kita klik BEP2. BEP2 ini yang kita klik, dan nanti alamat yang sudah kita copy tadi itu kita akan paste di sini ya. Address-nya kita masukkan ke sini, dan pastikan tidak boleh ada satu kata atau satu huruf, satu angka yang kurang. Kalau misalkan tadi kita bilang BEP20 0,1, sedangkan BEP2 itu cuman berapa? 0,03, artinya murah sekali. Kalau misalkan harganya 7 juta, artinya mungkin kita bisa 200 ribuan sudah bisa untuk transfer ke Trust Wallet ya. Jadi ini yang memudahkan kita agar biar tidak banyak transfernya ke Trust Wallet jika mau coba-coba koin micin ya. Kemudian setelah sampai di sini sudah copy alamatnya, maka kita bisa tekan maksimal ya untuk menarik semua BNB, ataupun bisa mungkin 0,03 atau 0,04, bisa setting sesuai dengan kemauan teman-teman. Tetapi di sini sudah dibilang minimumnya adalah 0,0035. Jadi harus di atas itu ya. Boleh pakai di harga minimum boleh, atau bisa lebih juga boleh. Tapi di sini saya tekan maksimal, dan ini tidak perlu dinyalakan tetap ya, karena kita tidak perlu memo. Dan setelah dia sudah informasikan ada biaya di sini hanya 0,0005 BNB. Kemudian nanti kita akan dapatkan sekian. Setelah itu kita tekan penarikan. Setelah kita tekan penarikan, maka dia akan muncul seperti ini. Ada riwayat ya. Ada muncul riwayat BNB ditarik, kemudian sudah dilakukan. Oke. Kemudian setelah kita sudah buka toko kripto, ini proses di toko kripto sudah selesai, maka kita buka lagi Trust Wallet kita. Buka aplikasi Trust Wallet kita dan pilih BNB. Kemudian akhirnya kita bisa lihat BNB-nya sudah masuk ya. Jadi proses deposit saldo dari toko kripto ke Trust Wallet itu sudah selesai, dan proses ini sama juga seperti proses di Indodax ya. Dari mulai pertama kita copy semua, kemudian kita buka Indodax juga, kita pilih BNB di Indodax, kita withdraw, masukin alamat, dan sama semua prosesnya. Di Binance pun seperti itu, di Pintu pun seperti itu. Yang penting adalah jangan sampai salah jaringan. Perhatikan, tidak boleh misalnya BEP20 ke TRC20 atau BEP ke ERC. TRC itu punyanya Tron, ERC punyanya Ethereum. Jadi jangan sampai salah jaringan. Kalau sudah salah jaringan seperti itu, ada indikasi besar uang teman-teman tidak akan masuk alias hilang, permanen loss. Jadi hati-hati, lihat betul-betul, jangan buru-buru ketika transfer. Perhatikan kalau misalkan dia minta BEP2, kita harus ikut BEP2. Kalau dia minta BEP20 dalam kurung BSC, kita ikut juga. Kalau dia minta sesama TRC, kita ikut juga. Ataupun dia minta ERC, Ethereum, kita juga tetap harus ikut itu. Jadi jangan sampai beda jaringan, dan pastikan address-nya tidak boleh kurang satu huruf ataupun lebih, sehingga teman-teman itu bisa membantu teman-teman masuknya dengan mudah tanpa ada hambatan. Jadi sampai sini proses depositnya sudah selesai, dan nanti di Crypto Series berikutnya akan saya ajarkan setelah misalnya modal sudah masuk, bagaimana cara membeli, koin-koin melalui Trust Wallet ya, baik dari Uniswap, PancakeSwap, dan lain-lain. Nanti akan ada di Crypto Series berikut biar tidak panjang, sehingga teman-teman kan siap akun dulu, isi saldo dulu. Nanti kita akan buat lagi series berikutnya, yaitu tentang bagaimana cara mulai transaksi di Trust Wallet. Oke, sekian dulu review Crypto Series part kedua. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton video ini. Terima kasih juga Crypto Series part pertama, view-nya sangat bagus, 6.000 view dalam sehari. Semoga informasi tersebut dapat membantu, dan juga Crypto Series ini juga bisa membantu. Dan sekali lagi, jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang berguna bermanfaat ini dapat juga bisa membantu teman-teman lain yang mungkin belum mengetahui channel ini. Sekali lagi, terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.